Sri Mulyani sampaikan kabar buruk, Indonesia terancam ikuti jejak Sri Lanka. Pembayaran kita, APBN kita, ketahanan dari GDP kita, dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga serta monetary policy, kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Namun di sisi lain masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Oleh karena itu ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi salah satu hal yang harus ditingkatkan. Nah ini kan yang terjadi, rakyat semakin turun ke bawah, para pejabat semakin naik ke atas. Nah ini drama yang sangat tidak layak untuk ditonton. Jadi mestinya Kang, frame atau adegan yang Sri Mulyani mainkan dalam kegiatan pajak itu, mungkin baiknya itu tidak diumumkan. Itu dilakukan saja secara senyap. Itu nanti mungkin bisa dimunculkan sebagai dokumentasi pada saat yang lebih tepat. Ini hari ini rakyat sedang sensitif kan, sedang sensitif persoalan agama karena banyak diusik-usik, sedang sensitif tentang ekonomi keluarga. Jadi, hey para pejabat, emak-emak kita untuk dapetin minyak 2 liter saja, itu antrinya 1 kilo Pak. Dan kita tahu bahwa rezim kita adalah bukan rezim yang dituntun oleh paradigma monetaris, kan itu intinya. Tapi kita negara kesejahteraan di mana pemerintah diminta melakukan intervensi kebijakan. Jadi paradigmanya beda sebetulnya. Nah kalau misalnya intervensi kebijakan itu tidak menghasilkan kemakmuran, maka akan terjadi protes sosial kan. Dan itu yang mulai terjadi itu. Soal harga Pertalite yang dibuat birokrasinya panjang sekali dengan memanfaatkan teknologi. Justru teknologi itu menghalangi orang untuk tiba pada pom bensin kebutuhan pokoknya itu. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kecemasan publik terutama kelas menengah adalah melihat potensi hancurnya ekonomi Indonesia karena pergerakan dolar yang trennya menaik terus tuh. Jadi tetap apa yang disebut surplus itu surplus di atas kertas. Secara real kita nggak merasakan bahwa negara ini surplus ekonomi sehingga rakyatnya tidak cemas. Menko Sri Mulyani membeberkan potensi resesi yang dihadapi Indonesia di sela-sela pertemuan Menko G20 di Nusa Dua, Badung, Bali. Berdasarkan survei Bloomberg terbaru, Indonesia masuk ke dalam peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi. Maka dari itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan, baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan hingga regulasi lain, terutama regulasi dari korporasi. Berdasarkan survei Bloomberg, Indonesia menempati peringkat 14 dan kemungkinan resesi sebesar 3%. Jauh dari Sri Lanka yang menempati posisi pertama dengan potensi resesi 85%. Di bawah Sri Lanka, masih ada Selandia Baru dengan presentase 33%, Korea Selatan 25%, Jepang 25%, dan Cina 20%. Sri Mulyani berpendapat presentase potensi resesi Indonesia yang sangat rendah menggambarkan ketahanan pertumbuhan ekonomi domestik, indikator neraca pembayaran hingga anggaran pendapatan dan belanja negara yang kuat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kabar buruk pada pertemuan Menko G20 di Bali, Indonesia terancam ikuti jejak Sri Lanka. Menurut Sri Mulyani, sektor keuangan Indonesia relatif lebih kuat semenjak krisis global 2008 sampai 2009. Daya tahan Indonesia membaik dan risiko kredit macet perbankan pun terjaga. Hal tersebut menggambarkan seluruh sektor belajar dari krisis global pada 2008 sampai 2009. Selanjutnya, Menteri Keuangan menjelaskan kondisi indikator neraca, pembayaran dan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dirinya menuturkan APBN yang baik pun tidak serta-merta membuat pemerintah menjadi terlena. Resesi ekonomi adalah kondisi penurunan produk domestik bruto suatu negara selama lebih dari 2 kuartal dalam setahun sehingga pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif. Hal ini dapat memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, bahkan kebangkrutan ekonomi. Berdasarkan survei yang dirilis Bloomberg, Indonesia tercatat ke dalam daftar negara yang berpotensi mengalami resesi. Dari daftar 15 negara Asia yang ada di dalam daftar tersebut, Indonesia berada di posisi 14 dengan presentase 3%, angka yang lebih kecil dibandingkan 13 negara dalam daftar negara yang terancam resesi.
Dalam survei tersebut, negara Sri Lanka berada di posisi pertama dengan persentase 85%. Dampak dari resesi itu, negara itu dimurka oleh rakyatnya hingga menumbangkan presiden Rajapaksa Gotabaya yang kini telah resmi mengundurkan diri. Di urutan selanjutnya ada negara New Zealand dengan nilai resesi yang mencapai 33%. Lalu di urutan selanjutnya ditempati oleh negara-negara dari Asia Timur dari Korea, yakni Korea Selatan dengan nilai resesi 25%, Jepang dengan nilai resesi 25%, Cina dengan nilai resesi 20%, dan Hong Kong dengan nilai resesi 20%. Kemudian di urutan berikutnya ditempati oleh negara Australia dengan nilai resesi tercatat 20%, Taiwan dengan nilai resesi 20%, diikuti oleh Pakistan dengan nilai resesi 20%. Urutan berikutnya ditempati oleh negara-negara dari Asia Tenggara, yakni negara Malaysia dengan nilai resesi 13%, Vietnam dengan nilai resesi 10%, Thailand dengan nilai resesi 10%, Filipina 8%, dan negara kita Indonesia 3%. Lalu di urutan terakhir ada negara India, walaupun nilai resesinya masih terbilang aman 0%. Kendati risiko yang presentasinya kecil, Sri mengatakan pihaknya akan terus waspada dan berhati-hati dalam membuat kebijakan, mengingat masih ada risiko ketidakpastian global. Hal ini seiring risiko global terkait inflasi dan resesi atau stagnasi akan berlangsung sampai tahun depan. Stagnasi adalah peristiwa ekonomi yang tidak biasa ketika stagnasi dan inflasi terjadi dalam satu waktu yang sama.